Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Mohon maaf ya, baru kali ini sempat untuk live lagi ya. Dan kali ini saya akan membahas materi kelas 10, tapi untuk yang kurikulum 13 ya, Kurtilas ya. Jadi di Kurtilas itu kan materi kelas 10 semester 2 itu ada animalia ya. Ya, halo juga Samsa. Oke, kalau di kurikulum Merdeka, animalia ini tidak diajarkan lagi gitu ya. Oke, tapi buat pengetahuan boleh ya diikuti ya. Oke. Sebelumnya kalau materi animalia itu ya itu kan banyak banget tuh pilumnya tuh ada 9 gitu ya. Nah, saya akan bertahap ya, dan sekarang saya akan bahas 2 pilum aja, yaitu Porifera, hewan berpori ya, SpongeBob tuh contohnya. Kemudian ada Coelenterata yang biasa ditangkap sama SpongeBob, ubur-ubur. Nah gitu. Kita boleh ya lihat video dulu ya. Oke, video tentang Porifera sambil menunggu yang lainnya mau gabung ya. Oke. Nah, merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri utama, yaitu sesuai dengan namanya, tubuhnya berpori dan berbentuk polip atau piala atau tabung. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Di situ ada spongosol rongganya, kemudian tempat buat adalah osculum, kemudian ada ostium atau porosit. Ya, jalannya air itu masuk melalui ostium atau porosit atau pori-pori. Kemudian masuk ke spongosol rongganya dan keluar melalui osculum. Sekarang kita akan bicarakan struktur dinding tubuh Porifera yang merupakan hewan diploblastik, 2 lapisan embrional. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Kita akan bicarakan bagian-bagiannya. Yang A itu adalah pinakosit, merupakan sel pipih penyusun epidermis. Kemudian yang B adalah ostium atau porosit, merupakan celah masuknya air ke dalam spongosol. Yang C adalah mesoglea atau mesenkim, merupakan cairan gelatin yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Yang D adalah spikula, bahan penyusun atau rangka porifera yang dihasilkan oleh skleroblast. Yang E adalah amebosit, yaitu sel yang berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dan metabolisme. Yang F adalah arkeosit, merupakan sel calon di sekitar koanosit yang mengatur reproduksi aseksual dan seksual. G merupakan koanosit, sel penyusun endodermis yang berfungsi sebagai sel pencerna dan respirasi. Yang H adalah spongosol, merupakan ruangan dalam tubuh Porifera yang berisi air. Oke, sekarang kita akan bicarakan klasifikasi Porifera. Yang pertama, klasifikasi Porifera berdasarkan aliran airnya. Porifera diklasifikasikan menjadi: yang pertama adalah bentuk askon, yang kedua bentuk sikon, dan yang ketiga adalah bentuk leukon. Nah, yang pertama bentuk askon, yaitu ujung ostium langsung menuju spongosol. Contohnya pada Leucocelonia specie. Yang kedua, golongan sikon, yaitu ujung ostium dihubungkan kepada satu rongga yang menuju spongosol.
Contohnya pada Scypha specie. Yang ketiga adalah bentuk atau golongan leukon atau ragon, yaitu ujung osteumnya dihubungkan kepada dua rongga yang menuju spongosol. Contohnya adalah Spongyla specie, biasa dijadikan spons pembersih. Selanjutnya, klasifikasi porifera berdasarkan bahan penyusun spikulanya. Porifera diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah golongan kalkarea, spikulanya disusun oleh zat kapur atau CaCO3. Contohnya pada Sikon specie dan Clatrina specie. Nah, ini contoh dari tanaman Clatrina specie. Mohon maaf ya, bukan tanaman tapi porifera. Golongan yang kedua adalah Hexactinellida. Oh, makasih mawarnya. Thank you. Contoh dari golongan Hexactinellida adalah Peronema specie dan Euplectella specie. Nah, ini contoh dari porifera yang bernama Euplectella. Kemudian yang ketiga adalah golongan Demospongiae, spikulanya disusun oleh spongin atau campuran zat kapur dan kersik. Contoh dari kelas Demospongiae, contohnya adalah Spongyla specie dan Euspongia specie. Nah, ini gambarnya ya. Oke, demikian tadi materi tentang pilum porifera. Oke, nah kalian barusan sudah ngelihat video ya. Nanti kalau kurang jelas boleh dicek di channel saya, Weti Yuningsi ya. Makasih yang udah ngasih mawar. Siapa sih nama aslinya? Kayaknya murid saya ya. Oke, thank you ya, barakallah. Oke, nah sekarang kita akan bahas ya. Perhatikan baik-baik ya. Apalagi yang mau ulangan nih. Untuk materi dari porifera. Porifera ya, porifera dulu ya, nanti yang kedua baru Coelenterata. Nah, porifera itu kan hewan berpori ya, hewan berpori, jadi kayak ada lubang-lubang gitu, kayak SpongeBob gitu ya, kayak SpongeBob gitu. Nah, yang nomor 1, rangka pada hewan porifera disebut apa tadi rangkanya? Ya, rangkanya itu kita sebut dengan spikula ya, dan dibentuk oleh skleroblast ya. Tadi di video ada ya. Jadi ini hafalan ya. Oke, jadi nomor 1 ini yang spikula, rangka pada hewan porifera disebut spikula dan dibentuk oleh skleroblast. Nah, oke ya, ada di video ya, dihafalkan ya. Oke, yang nomor 2, porifera dibagi menjadi 3 kelas ya. Tadi ada 3 kelas ya, Hexactinellida, kemudian ada Demospongia, sama ada Calcarea ya. Nah, itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan dari penyusun ya, penyusun rangka gitu ya. Jadi ada kalau SpongeBob itu masuknya apa? Demospongia ya. Oke. Jadi ada Hexactinellida, ada Calcarea dan ada Demospongia ya. Ya, jadi ini berdasarkan dari porifera dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan dari bahan penyusun rangka. Kalau misalnya nanti bingung ya, kelasnya apa aja dan contohnya apa aja, bisa nanti dilihat di video saya ya. Oke, yang bab porifera. Oke, kalau search di Google gampang aja sih, porifera Weti, nanti keluar dari video yang tadi ya. Jadi ini tadi ada ada kelas Calcarea ya, Calcarea ya. Kemudian ada kelas Hexactinellida ya, Hexactinellida ya, Tinellida ya. Kemudian yang ketiga ini ya, ini yang kelasnya SpongeBob ya, Demospongia. Oke. Ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini Calcarea, Hexactinellida dan Demospongia. Dan itu berdasarkan dari bahan penyusun rangka.
Jelas ya, nomor 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya ya. Oke. Porifera dapat membentuk gemule. Gemule itu adalah tunas ya. Jadi gemule itu adalah tunas ya. Ini adalah tunas. Ya, jadi reproduksi vegetatifnya itu untuk porifera itu dia membentuk tunas. Nah, tunasnya itu kita sebut dengan gemule. Ya, gemul ya. Nah, porifera dapat membentuk gemul jika mengalami kekeringan. Gemul itu terbentuk dari sel apa? Itu tadi di video ada. Jadi, gemul itu ya dia terbentuk dari sel koanosit. Ya, sel koanosit. Hafalan ya. Jadi, untuk bab animalia ini memang hafal semua ya. Hafalan semua ya, termasuk ini ya nanti nama-nama ilmiah, nama-nama contohnya gitu ya. Tapi yang kurikulum merdeka, alhamdulillah ya udah nggak ada nih animalia. Seneng deh gitu ya. Oke, kebetulan di sekolah ibu masih kurikulum lama ya, Kurtilas. Jadi ada nih bab animalia, oke ya. Nah, jadi gemul pada porifera itu dibentuk oleh sel koanosit. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4. Tipe saluran air yang paling kompleks pada porifera. Jadi tadi kalau kita lihat ada 3 tipe ya. 3 tipe. Yang pertama adalah sikon ya. Sikon. Kemudian ada askon. Harusnya askon dulu ya. Askon dulu ya. Oke. Sama aja ya. Ada sikon, askon, dan yang ketiga ini yang paling rumit adalah leukon. Oke. Ya. Jadi nah gitu ya. Jadi tipe saluran air itu ada askon. Askon itu yang kayak vas bunga gitu ya. Kayak vas bunga. Kemudian sikon itu ada lekukannya. Nah, yang rumit kayak SpongeBob itu adalah leukon. Ya, jadi nomor 4 ini tipe saluran air yang paling kompleks pada porifera adalah leukon. Leukon gitu. Ya, oke. Jadi ingat ya, ada askon, harusnya dimulai dari askon dulu ya. Askon, kemudian ada sikon, dan kemudian ada leukon. Jadi yang paling rumit itu bentuknya kayak SpongeBob gitu, itu adalah leukon. Oke ya. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Amoebosit pada porifera berfungsi sebagai apa? Tadi ada ya mohon maaf ya. Oke, saya salah. Nah, oke. Amoebosit pada porifera berfungsi sebagai apa? Ya, tadi di video ada, ini hafalan juga. Jadi amoebosit itu berfungsi untuk mengedarkan sari makanan. Mengedarkan sari makanan. Ya, hafalan ya. Amoebosit pada porifera itu berfungsi sebagai mengedarkan sari makanan. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ini nomor 6. Nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Oke. Nomor 6, tipe saluran air pada porifera akan melalui bagian, nah ini yang tadi dijelaskan ya. Kita lebih mudahnya adalah untuk tipe askon ya. Nah, tipe askon tuh seperti ini ya. Nah, ini nanti ada kayak ini ya. Harus dihapus gini ya. Nah, ini. Oh, sorry. Nah, ini ya. Nah, dihapus semua deh. Oke, saya gambar dulu ya. Ya, tipenya itu nah kayak gini. Jadi ada pori-pori. Nah, gitu ya. Ada pori-pori. Nah, nanti ini namanya untuk porinya itu ya. Porinya itu namanya ostium. Ostium ya. Ostium, oke. Oh, pantas nggak kelihatan, mohon maaf ya. Ya,
Oke, jadi pori-porinya ini namanya ostium ya. Kemudian yang di tengah ini ya, di tengah ini namanya, nah ini aja ya, spongosol. Jadi kalau kamu menemukan sol itu adalah rongga. Jadi ostium itu pori-porinya ya. Kemudian rongganya adalah spongosol. Nah, pintu keluarnya ini yang kita sebut dengan osculum. Jadi air itu mengalir dari, saya gambarkan di sini ya, dari sini osteum, kemudian ke spongosol, kemudian baru keluar ke osculum. Ya, jadi dari ostium, spongosol ke osculum. Ya, sorry. Dari ini ya, airnya ya dari ostium, spongosol, kemudian osculum. Nah, jadi jawabannya yang ini. Ya, ini gambarnya ya. Saya ulang ya. Oke, bagiannya yang pori-porinya itu adalah namanya ostium. Nah, ini. Kemudian ya, yang di tengah ini itu namanya adalah spongosol ya. Kemudian tempat keluarnya ini itu namanya adalah osculum. Jadi jawabannya tipe saluran air pada porifera akan melalui bagian ostium, spongosol dan osculum. Oke ya, sip ya. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Jenis porifera yang dapat digunakan sebagai alat pembersih. Ya, jadi kalian ingat film SpongeBob ya? SpongeBob kan pada skin film tertentu dia buat bersihin gitu ya, karena dia spon gitu ya, jadi pembersih. Jadi kalau SpongeBob tadi masuknya kelas apa? Kelas yang paling rumit gitu tadi ya. Ya kan, leukon itu ya, yaitu kelas apa? Demospongia, spon ya, ada kata-kata spon gitu ya, demospongia. Oke ya, jadi ada 7 nomor di pilum porifera. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke ya, kalian mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke pilum Soilenterata. Kita tonton video dulu ya, biar kalian paham dulu materi dari Soilenterata. Ya, kita ketik Soilenterata ini pakai weti gitu ya, nanti muncul. Nah ini ya pilum Soilenterata. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah Soilenterata atau hewan berongga. Soilenterata merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri utama, yaitu tubuh berongga, maka disebut sebagai Soilenterata, berbentuk polip dan medusa. Soilenterata merupakan organisme diploblastik, yaitu 2 lapisan embrional. Oke, sekarang kita bahas tentang struktur Soilenterata yang mempunyai lapisan embrional diploblastik. Nah, kalian perhatikan gambar ya. Yang A adalah epitel muskuler, sel batang penyusun epidermis. Bagian B merupakan mesoglea, di dalamnya terdapat banyak sel dan ganglia saraf. Bagian C, gastrodermis, endodermis yang terdiri dari sel pencernaan, sel sensori, sel berflagel, dan sel vakuola makanan. Bagian D merupakan rongga gastrovasikuler, yaitu rongga tengah Soilenterata, tempat terjadinya pencernaan secara gastrovasikuler. Bagian yang E merupakan tentakel yang berfungsi untuk menangkap makanan dan mangsa. Bagian F merupakan oralis, berfungsi sebagai mulut untuk memasukkan dan sebagai
anus untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Bagian G merupakan basalis. Basalis yaitu bagian yang menempel pada permukaan ketika soil enterata dalam keadaan menetap atau polip. Bagian H adalah cnidoblast, yaitu sengat yang terdapat pada tentakel soil enterata. Padanya terdapat nematokis. Bagian I merupakan sel interstitial, bagian yang mengatur reproduksi aseksual dan seksual. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi soil enterata. Soil enterata memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah kelas hidrozoa. Kelas hidrozoa bentuk utamanya adalah polip melekat di dasar perairan dan bebas. Biasanya berkoloni atau soliter dan umumnya hidup di air tawar. Nah, ini adalah contoh dari kelas hidrozoa, yaitu Hydra specie. Kelas yang kedua adalah kelas Kyphozoa. Kelas Kyphozoa bentuk utamanya adalah medusa dan bebas, umumnya hidup di air laut. Contoh dari kelas Kyphozoa adalah Obelia specie, Aurelia aurita atau ubur-ubur kuping. Kelas yang ketiga adalah kelas Anthozoa. Kelas Anthozoa bentuk utamanya polip dan menetap, serta memiliki sekat pada rongga gastrovasikuler, serta siphonoglia yang merupakan alat pernafasan sederhana. Anthozoa menyusun terumbu karang dan atol di perairan laut. Nah, ini salah satu bentuk Anthozoa. Contoh dari Anthozoa adalah Diploria specie, Metridium specie, dan Fungia. Selanjutnya kita akan membicarakan metagenesis soil enterata. Dalam siklus hidupnya, soil enterata mengalami 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk polip. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Di situ ada bagian-bagiannya. Polip adalah bentuk soil enterata yang menempel pada tempat hidupnya. Polip yang membentuk koloni memiliki beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama gonozoid, polip yang pembiakannya menghasilkan medusa, contohnya adalah gonangium. Polip yang kedua adalah gastrozoid, yaitu polip untuk makan, contohnya hidran. Bentuk yang kedua adalah medusa atau yang kita sebut dengan ubur-ubur. Nah, kalian bisa melihat ya bagian-bagian dari medusa. Medusa adalah bentuk ubur-ubur seperti payung atau parasut yang dapat berenang bebas. Selanjutnya kita akan membahas metagenesis hidrozoa atau Obelia specie. Nah, di sini metagenesisnya dimulai dari nomor 1, yaitu terjadi fertilisasi zigot, kemudian terjadi planula, polip, gonangium, dan terakhir adalah medusa. Jadi pertemuan ovum dan sperma adalah menjadi zigot, kemudian menjadi larva bersilia yaitu planula, kemudian menetap menjadi polip, kemudian gonangium, dan terakhir yang berenang sebagai medusa.
Yang kedua, metagenesis Scyphozoa, contohnya adalah ubur-ubur kuping Aurelia aurita. Yang pertama adalah zigot, kemudian menjadi larva yang bersilia disebut planula, kemudian menjadi scyphistoma, kemudian menjadi strobila, dan kemudian menjadi evira. Setelah menjadi evira, maka akan lepas satu persatu menjadi medusa, yaitu ubur-ubur yang kita lihat. Selanjutnya kita akan membicarakan pencernaan Coelenterata. Alat pencernaan tentakel, alat pencernaannya yaitu tentakel, mulut, gastrodermis, sel pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Proses dari pencernaan Coelenterata dilakukan secara ekstraseluler. Makanan ditangkap oleh tentakel. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, lalu dicerna oleh secara intraseluler oleh gastrodermis dengan bantuan sel pencernaan. Selanjutnya ditangkap oleh sel berflagel, kemudian disebar oleh vakuola makanan. Nah, demikian tadi materi tentang pilum Coelenterata. Oke, kalian sudah melihat. Kita kembali ke soal ya, tentang Coelenterata. Jadi Coelenterata ini adalah hewan berongga ya. Contohnya adalah yang biasa ditangkap sama SpongeBob, ubur-ubur. Kalau ubur-ubur kuping itu namanya keren loh. Ubur-ubur kuping itu namanya Aurelia auratia. Aurelia auratia ya. Oke, tapi jangan dikasih nama anak ya, Aurelia auratia, panggilannya ubur-ubur kuping. Ya, oke, lihat. Kita ke nomor 8, kita ngomongin tentang Coelenterata. Ya, sistem gastrovasikuler pada Coelenterata ya mempunyai ini ya, sistem gastrovasikuler ya terhadap pada Coelenterata mempunyai fungsi yang sama dengan sistem apa? Tadi gastrin vasikuler gastrovasikuler itu berasal dari kata gastrin. Gastrin itu lambung ya. Lambung itu pasti hubungannya sama apa? Sama pencernaan, betul. Kemudian vasikuler ya. Vasikuler itu adalah pembuluh darah. Jadi gastrin pencernaan dan vasikuler pembuluh. Berarti pencernaan dan peredaran darah. Oke ya. Jadi pada Coelenterata ini ada sistem yang disebut dengan gastrovasikuler. Nah, ngafalinnya gampang ya. Gastrin itu lambung, berarti pencernaan. Kemudian vasikuler itu pembuluh darah. Maka gastrovasikuler adalah pencernaan dan peredaran. Gitu. Oke ya, sip ya. Oke, kita akan bahas nomor 9 ya. Daur hidup Aurelia atau ubur-ubur adalah tadi sudah jelaskan ya. Jadi dia mengalami daur hidup. Yang pertama adalah zigot ya. Ya, bisa nanti nah, oke ya. Ini adalah zigot ya. Kemudian dia akan menjadi larva yang bersilia. Ini larva ya, tapi bersilia. Ini larva bersilia ini namanya planula. Oke. Kemudian ini nanti zigot, larva bersilia. Kemudian atau planula menjadi scyphistoma. Scyphistoma itu tadi yang polip ya, yang menetap di dasar perairan ya. Namanya scyphistoma. Scyphistoma ya, sebentar ya, saya gambar dulu ya. Ini scyphistoma tuh kayak gini ya, jadi jadi dia melekat, jadi seperti polip ya, namanya adalah scyphistoma
ya, Skifistoma. Ini bentuknya polip ya. Kalau Planula kan dia larva bersilia. Kalau Skifistoma ini dia bentuknya polip gitu ya. Oke. Ya, bentuknya polip. Nah, terus habis itu kemudian dia akan membentuk seperti ini. Ya, jadi ada lapisan-lapisan gitu ya. Tapi masih melekat di dasar perairan dalam bentuk polip ini. Nah, ini namanya Evira. Nah, Evira. Nah, Evira ini ya, satu bagian ini ya itu akan lepas ya. Kalau lepas dia nanti akan menjadi ubur-ubur atau yang kita sebut dengan medusa. Nah, jadi daur hidup dari Aurelia atau ubur-ubur ini adalah zigot, planula, planula di sini larva ya, larva planula, kemudian Skifistoma, Evira, medusa, berarti yang ini, zigot, nggak kelihatan, zigot, larva planula, kemudian Skifistoma, Evira, dan medusa. Oke ya. Oke, itu daur hidup dari Aurelia ya. Jadi ini gambarnya nih, biar untuk menghafal ya. Ingat ya, ada zigot. Zigot itu nanti ini, jadi si medusa itu dia akan menghasilkan, dia hermaprodit ya. Artinya dalam satu ubur-ubur itu dia menghasilkan ovum dengan sperma. Tapi nggak bisa kawin dengan dirinya sendiri ya. Oke, jadi hermaprodit, gonangiumnya itu secara kawinnya itu tetap membutuhkan ubur-ubur yang lain. Jadi ovum sama spermanya itu akan membentuk zigot ya. Ini kan zigot. Nah, ini zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi larva bersilia yang dia berenang bebas. Nah, ini namanya planula. Ya kan? Nah, setelah planula, kemudian si larva ini akan melekat di dasar perairan sebagai polip. Nah, namanya Skifistoma. Oke, jadi kalau dilihat di terumbu karang itu, kalau di dasar perairan itu di laut gitu ya, itu kita ngelihat kayak tanaman gitu, padahal itu bukan. Itu adalah bagian dari polipnya Aurelia. Jadi daur hidupnya dia pernah merasakan sebagai polip yang seperti tumbuhan gitu, melekat di dasar perairan. Nah, kemudian Skifistoma ini akan matang atau dewasa menjadi Evira. Nah, di Evira ini nanti kayak ada bagian-bagian gitu, kayak layer-layer gitu ya. Nah, satu layer atau satu bagian ini lepas, nanti akan muncul menjadi ubur-ubur atau yang kita sebut dengan medusa. Oke ya, jadi kalau ditanya ubur-ubur itu dia punya dua fase kehidupan. Yang pertama dia menjadi polip ya. Kemudian dia juga bisa menjadi memang akan menjadi medusa gitu. Jadi ubur-ubur yang kita lihat itu fasenya adalah medusa gitu ya. Sip ya, jadi hafal ya. Ini mah hafalan banget ya. Jadi daur hidup Aurelia adalah, saya ulang, zigot, planula, Skifistoma, Evira, dan medusa. Oke, sip. Yuk, kita ke nomor 10 ya. Oke, nomor 10 ya. Pada hidra ya. Hidra itu hewan ya, bukan tumbuhan. Hidra itu contoh dari kelas yang pertama ya, kelas hidrozoa ya. Jadi kan Soelenterata itu ada 3 kelas tadi kalau lihat di video ya. Yang pertama adalah kelas hidrozoa, contohnya hidra gitu. Nah, kemudian ada kelas Scyphozoa. Scyphozoa contohnya apa? Ubur-ubur. Aurelia tadi. Kemudian ada kelas Anthozoa. Anto itu bunga, zoa itu hewan. Jadi hewan kayak bunga, bunga kayak hewan. Gimana ya? Penyusun dari terumbu karang maksudnya ya. Jadi itu masuk ke golongan Soelenterata ya, Anthozoa. Oke, nah ini ditanya ya, pada hidra terdapat alat yang berfungsi untuk mengeluarkan racun. Alat itu disebut apa? Tadi ada di video, alat itu disebut sebagai nematokis ya.
Jadi kalau kita lihat ubur-ubur dia kan menyengat gitu ya, menyengat. Nah itu sengatan itu dia ada yang ada di antara tentakel dia itu ada bagian yang namanya nematokis. Nah itu mengeluarkan racun. Jadi itu yang untuk memangsa memangsa makanan ya, makanannya gitu ya. Makanannya si hidra. Atau bukan ke memangsa. Kadang untuk memangsa, kadang untuk melindungi dirinya ya. Jadi dari ancaman maka dia akan mengeluarkan racun itu, nematokis gitu. Oke ya. Sip ya. Nomor 11. Oke. Pada Soelenterata ya, pada Soelenterata dikenal bentuk tubuh menyerupai tabung yang hidup menetap. Nah, ini kata kuncinya adalah menetap ya. Menetap ya, menempel di dasar ya. Jadi menetap dan menempel di dasar. Bentuk ini namanya apa tadi? Iya, polip ya kan. Kalau yang polip ya. Polip. Nah, kalau yang sebagai ubur-ubur namanya adalah medusa ya. Jadi kalau hidupnya menetap, menempel pada dasar itu adalah polip. Oke ya, sip ya. Ya, sip. Kita ke nomor 12. Pada Aurelia atau ubur-ubur, zigot berkembang menjadi larva bersilia tadi. Larva bersilia namanya apa? Yang saya gambar tadi kayak gini, kemudian dia gini ya. Nah ini berenang bebas gitu ya. Ya namanya adalah planula. Oke. Jadi larva bersilia pada Aurelia atau ubur-ubur itu namanya planula. Sip? Ya. Oke, kita bahas nomor 13 ya. Nah, kelihatan ya. Oke. Pada daur hidup Aurelia atau ubur-ubur, stadium berenang bebas mempunyai silia. Nah, ini ada kata kuncinya adalah silia dan tidak bertentakel. Soalnya kalau bertentakel, medusa, ubur-ubur itu sendiri ya kan. Karena dia bersilia berarti jawabannya sama dong kayak sebelumnya, yaitu larva planula. Sip ya. Jadi intinya berenang bebas, kemudian mempunyai silia dan tidak bertentakel. Oke, sip? Ya. Sip, kita ke nomor 14. Manfaat Soelenterata dalam ekosistem. Oke. Tadi ada ya di video ya, manfaatnya itu Jadi dia dia kan banyak yang sebagai penyusun terumbu karang gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk melindungi pantai dari ombak gitu ya, melindungi pantai dari ombak gitu ya. Jadi bagian dari Soelenterata manfaatnya untuk ekosistem ya. Manfaatnya untuk ekosistem itu adalah melindungi pantai dari ombak. Oke. Nomor terakhir nomor 15 ya. Jenis Soelenterata yang dapat dibuat perhiasan. Jadi perhiasan. Oh, ini ya. Jadi Soelenterata. Jadi ada Soelenterata ini yang melindungi pantai dari ombak ini ya, akar bahar ya. Oke, jadi ada Euplexaura antipatis ya, akar bahar. Ini yang digunakan sebagai perhiasan. Oke ya. Kalau yang ubur-ubur ini yang Aurelia auretia ya, ubur-ubur kuping. Oke, selesai dong 15 soal untuk uji kompetensi atau latihan bab animalia untuk dua film yang pertama, yaitu filmnya SpongeBob Porifera dengan yang ditangkap sama SpongeBob, film Soelenterata atau hewan berongga. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Ini siang-siang nih ya. Pada puasa ya semuanya ya, insya Allah ya. Oke, selamat selamat berpuasa buat yang menjalankan ya. Oke, mungkin segini dulu materi dari animalia bab Porifera dan Soelenterata. Kita masih ada
7 bab lagi, 7 materi lagi di bab Animalia ya. Jadi tenang, insya Allah secepatnya saya akan mengadakan live gitu ya. Saya minta maaf, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you, hatur nuhun.